Selamat datang di Rini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci Augina. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama Sobat Sehat semuanya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi ibu hamil. Telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Apa kabar Prof. Hardin? Baik, Suci gimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah Prof. Sedang sibuk apa nih Prof? Ya, biasa melayani. Melayani skripsi, disertasi, konsultasi, melayani kuliah, melayani orang, melayani berbagai instansi. Sibuk sekali ya Prof. Ya. Semoga tetap sehat dan bugar ya Prof. Terima kasih. Nah Prof, hari ini kita akan masih membahas tentang air nih Prof. Kemarin kita membahas tentang kebutuhan air dan tips memilih air untuk remaja. Nah hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan air dan juga tips memilih minuman untuk ibu hamil nih, Prof. Ibu hamil ya. Ibu hamil. Nah, bagaimana sih Prof kebutuhan air bagi ibu hamil? Ada trimester juga nih Prof. Ya, lagi-lagi karena salah satu faktornya kan berat badan, kemudian juga kebutuhan energi ya. Meskipun ada rumus-rumus yang sangat kompleks sekali. Tapi sederhananya dari hal itu aja. Bertambah umur kehamilan kan bertambah berat badan ibu hamil ya. Sampai melahirkan tuh bisa sampai 15 kilo, 12-15 kilo untuk orang Asia Indonesia. Tapi kan di trimester pertama itu masih kecil ya. Jadi tambahan minum setengah gelas sampai 1 gelas trimester pertama itu sudah memadai ya. Karena tambahan energinya juga sekitar 180 kilokalori. Jadi kemudian pada trimester kedua itu sudah tambahan 2 gelas dari kebutuhan sebelumnya ya, bukan dari cara minum sebelumnya. Kalau sebelum hamil ibu suka dehidrasi kurang minum, hanya sekedar 5-6 gelas, itu kurang kan. Jadi yang normal sebelum hamil itu kan umumnya ya 7-8 gelas perempuan. Hamil pasti perempuan kan. Ya dia lebih rendah dibanding pria kebutuhannya. Nah, ketika tadi mulai trimester 2 air kutuban semakin diperlukan banyak karena pertumbuhan bayi dan ininya juga tempat bayi berkembang itu sudah 2 gelas. Jadi sampai dan tambahan energi juga kan kalau selama kehamilan udah pada trimester kedua, ketiga itu udah sampai 300 lebih ya. Nah ini udah bisa kita perlu tambahkan 2 gelas per hari loh. Pada masuki trimester 2, trimester ketiga. Jadi trimester 1 katakan 3 bulan berapa? 90 hari ya. Kemudian 3 bulan trimester 3 90 hari lagi. Nah, selama itulah tiap hari perlu ada tambahan tadi ya. Dan mudah-mudahan ibu hamilnya nggak kerja berat ya. Kalau ibu hamilnya kerja berat, berkeringat tentu tambah lagi untuk tadi dibanding ketika dia tadi tidak hamil ya. Artinya tambahan itu dibanding kondisi normalnya lah. Jadi kalau tadi normalnya dia 7 gelas jadi 10 gelas. Kalau tadi normalnya dia 8 gelas 7 gelas jadi 9 gelas. Kalau tadi 8 gelas jadi 10. Kalau normalnya tadi karena dia aktif bergerak tubuhnya besar 10 gelas ya 12 gelas. Jadi semakin bertambahnya trimester kehamilan ya Prof. Pertumbuhan janin bayi, perkembangan janin ya. Jadi semakin bertambah juga kebutuhan airnya juga ya Prof. Nah mengapa sih Prof? Tapi memang umumnya pokoknya ya tambah 2 gelas gitu tambah ya. 2 gelas daripada nanti lupa gitu ya. Jadi kalau memang trimester pertama kan belum terlalu banyak. Kan saya katakan tadi cukup setengah 1 gelas gitu ya. Kemudian baru 2 gelas. Tapi gampangnya seringkali ya dianggap aja ada 2 gelas. Pada lupa ingat trimester 1, trimester 2, trimester 3. Juga sesuaikan dengan aktivitasnya juga ya Prof. Iya.
juga lingkungan berada Oh kan. iya, juga lingkungan juga ya, Prof. Orang-orang yang tinggal di pantai Mm-mm. itu suhunya tuh bisa beda 5 derajat Celcius loh dengan tinggal di puncak di pegunungan ya, atau di Gunung Bromo gitu ya, di Malang dan sebagainya. Tempat Jadi dingin. beda. Jadi di daerah yang panas berkeringat itu lebih Kebutuhan juga lebih banyak. meningkat kebutuhannya. Ya ibu hamil istri nelayan akan beda dengan Iya kan? ya ibu istri petani yang Di hamil pegunungan. ada di Lembang. Nah, mengapa kebutuhan ini berbeda sih, Prof, antara ibu hamil dengan wanita yang Tidak hamil. tidak hamil ya? Ya, pertama kan memang adanya tumbuh kembang janin, satu. Kemudian tempatnya si janin tadi yang perlu air ketuban istilahnya ya, atau hidroamnion bahasa kerennya ya. Nah, sejalan dengan bertambahnya ukuran bayi, bertambah besar juga kan ketuban tadi dan airnya juga. Sehingga ini perlu dijaga ya, dipenuhi melalui nggak ada lagi cara, karena si janin itu dapatnya dari ibu. Si janin sendiri nggak dapat minum ada orang yang nganterin ke dalam kan. Emang semua dari ibu gitu, dari plasenta. Meskipun juga ada serapan atau rembes, tapi umumnya sih dari plasenta tadi, termasuk zat gizi terlarut di dalamnya kan. Jadi memang dipengaruhi adanya janin ya, Prof. Jadi Jadi yang ada yang ke janin itu melalui plasenta. Kemudian ada yang di dalam tempat keberadaan dari si janin, namanya ketuban, ada airnya kan, air ketuban sebenarnya atau hidroamnion. Nah itu juga kan perlu dijaga. Air tadi makin besar, ketubannya makin besar juga berisi airnya. Nah itulah tadi kenapa jadi tambahan 2 gelas trimester 2, trimester 3. Nah, Prof, berhubungan dengan di samping satu lagi ya, cairan tubuh ibu secara keseluruhan juga meningkat. Artinya terjadi dilusi ya, pengenceran darah ibu ya. Karena itu kalau di dalam dunia gizi kan kadar hemoglobin ibu hamil itu kan dikatakan normal cukup 11,5 ya. Padahal kalau wanita normal 12 kan. Kenapa terjadi pengenceran memang? Jadi di samping tadi air untuk si janin, air untuk ketuban, kemudian terjadi pengenceran. Dan pengenceran itu kan berarti perlu minum asupan air. Ya. Nah, berhubungan dengan janin juga nih, Prof. Ya. Apakah benar nih, Prof? Jika ibu hamil yang banyak minum, maka bayinya juga akan gemuk, nih, Prof? Ya, sebenarnya riset-riset itu nggak ada. Saya cenderung itu mitos ya. Nggak benar bahwa kalau ibu banyak minum kemudian bayinya gemuk. Gemuk dalam arti gemuk itu kan konotasinya lemak yang meningkat ya. Jadi bukan bahwa tubuh bayi ini kan katakan 9 janin ya. Janin itu 90% air. Bahwa dengan tercukupi dibanding dengan tidak, memang berat bayi lahir akan berbeda. Tapi tidak berarti gemuk gitu. Tapi dia menyelamatkan dari berat bayi lahir yang rendah bila disertai gizi seimbang. Karena untuk membentuk tubuh janin kan tidak hanya air. Ada perlu protein, perlu vitamin, perlu mineral gitu kan, dan zat-zat gizi lainnya. Jadi minum berlebih tidak berarti menyebabkan bayi gemuk. Tapi minum yang cukup buat ibu hamil termasuk ya mengkondisikan berat bayi lahirnya nanti tidak rendah, tidak BBLR, karena ibu yang dehidrasi bisa melahirkan bayi BBLR. Apa itu BBLR? Berat bayi lahir rendah di bawah 2.500 gram. Bahkan penelitian saya dengan bimbingan S3 saudari Eri, sekarang dosen di Universitas Unggul Jakarta, udah dipublikasi ya di Jurnal American Journal Clinical Nutrition, itu justru juga menunjukkan bahwa kalau ibu yang cukup minum dibanding ibu yang cukup minum, ibu yang terhidrasi sehat dibanding yang mengalami dehidrasi, kurang minum, kurang air tubuh, panjang lahirnya lebih panjang secara bermakna dibanding yang dilahirkan
oleh ibu-ibu yang kita ikuti ya secara kohort yang mengalami dehidrasi atau kurang minum. Jadi sebenarnya pernyataan itu mitos ya, Prof? Mitos, tapi untuk kondisi normal sebenarnya dia mampu menormalkan ya. Menormalkan berat badan bahkan panjang badan, bukan menyebabkan bayi obes gitu loh. Ya, Prof. Baik. Nah, selanjutnya nih Prof, apakah ada dampak bagi ibu hamil yang kekurangan cairan tubuh, air dalam tubuh? Iya, saya kira prinsipnya sama ya pada semua orang. Hanya kalau ibu hamil karena dia punya janin, itu juga udah beberapa penelitian ya menunjukkan bahwa angka kematian janin itu meningkat kalau ibunya kekurangan air atau mengalami dehidrasi. Jadi bukan hanya pada ibunya. Jadi ibu udah jelas staminanya jadi berkurang. Stamina berkurang kalau itu pas saatnya harus masuk ruang bersalin untuk ngejan itu kan perlu energi luar biasa. Saya nggak pernah mengejan hamil ya, tapi saya pernah menyaksikan betapa pentingnya energi buat the last minute buat seorang ibu hamil melahirkan bayinya. Nah jadi kalau kurang minum berarti kan kurang minum mengganggu stamina. Stamina terganggu, ngejan juga terganggu. Jadi keduanya korban. Bisa mengganggu kesehatan si ibu, bisa mengganggu kesehatan janin, bahkan meningkatkan risiko kematian janin bayi dilahirkan. Jadi berdampaknya ya di samping yang risiko-risiko yang biasa ya, haus, pusing, lemas itu hal yang biasa, tapi buat ibu hamil tuh. Padahal pemerintah Indonesia ini kan selalu targetnya menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Jadi ya di samping soal pendarahan ya, kurang minum pun bisa berisiko. Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan ya bagi ibu hamil untuk keselamatan ibu dan juga anaknya, Prof. Nah, selanjutnya nih Prof, tips untuk ibu hamil dalam memilih minuman nih Prof, apakah ada yang tidak dianjurkan atau yang dianjurkan misalnya? Ya, pertama tentunya kondisi kehamilan normal dulu ya. Kalau misalnya mengalami gestational diabetes ketika hamil, saya kira lebih baik dikonsul juga ya. Tapi prinsipnya kalau dalam kondisi normal justru dengan pemenuhan kebutuhan air yang terpenuhi dengan baik, air putih, itu justru yang jadi pilihan buat orang-orang diabetes atau gestational diabetes. Maksud saya tadi, jangan sampai pilihannya jadi minuman manis ya, bergula, padahal dia gestational diabetes, jadi dikonsul aja. Kemudian ada juga pemeriksaan, datang ke layanan kesehatan atau spesialis obstetrik untuk menentukan bahwa apakah air ketubannya cukup apa tidak. Jadi di samping tadi ibu bisa merasakan haus, dan sebaiknya jangan sampai menunggu haus. Bisa dilihat juga dari warna urinnya, kecuali kalau lagi makan atau minum suplemen vitamin B kompleks mungkin tetap kuning meskipun cukup ya. Tapi kalau nggak ada suplemen khusus, tidak lagi makan kunyit itu ya, bumbu-bumbu yang kuning, itu normal apa enggak warna urinnya, bukan kuning kecoklatan misalnya. Itu juga menunjukkan kekurangan. Nah, yang lebih penting lagi tadi kan seorang ibu hamil diminta anjuran pemerintah, itu ada di dalam buku kesehatan ibu dan anak, supaya mengikuti pemeriksaan kesehatan kehamilan. Ada antenatal care namanya, perawatan selama kehamilan, konsultasi. Itu dulu 4 kali, sekarang dianjurkan sampai 6 kali kan ya. Nah disitulah menurut saya sangat penting. Jadi kalau kita bicara spesifik kan harus jelas bagaimana kondisi ibu hamilnya, kemudian bagaimana ukuran tubuhnya, sekarang dia trimester berapa gitu. Jadi intinya ya secara umum ya, tambahkan 2 gelas atau sekitar 500 ml air putih dibanding melengkapi kebutuhan biasanya normal sebelumnya. Ya baik, terima kasih Prof Harlin. Terakhir nih Prof, pesan untuk sobat sehat semua di rumah terkait topik kali ini. Ya memang nggak semua perempuan hamil, tapi ketika perempuan hamil
bahkan merencanakan kehamilan sebenarnya juga sudah berpikir bagaimana mensiasati pemenuhan kebutuhan air selama hamil ya. Memang trimester pertama pertambahan berat badan itu masih kecil juga, karena janin kecil, ketuban juga masih kecil ya, diperlukan sekitar setengah sampai 1 gelas. Tapi berikutnya ya mulai trimester 2 itu 2 gelas, semester 3 juga 2 gelas. Tapi secara umum ya tambahkanlah 2 gelas air minum, khususnya air putih buat seorang ibu hamil selama kehamilannya setiap hari ya, dibanding dengan ya ketika tidak hamil. Ketika tidak hamil misalnya 7 gelas, tambahkan 2 gelas lagi 9 gelas. Ketika tidak hamil 8 gelas, tambahkan 2 gelas lagi menjadi 10 gelas ya. Faktor-faktornya tentunya sangat tergantung ya, bagaimana ukuran tubuh ibu hamil, bagaimana kondisi suhu tubuh dan suhu ruangan. Kalau ibu hamil lagi panas, tentunya kebutuhan lebih banyak lagi. Kalau ibu hamil diare, dan kita harap tentunya tidak diare, kebutuhannya akan lebih banyak lagi. Kalau ibu hamilnya tinggal di daerah yang panas, pantai, membuat berkeringat, aktivitas sehari-harinya berkeringat, maka akan lebih banyak lagi dibutuhkan. Semoga sehat selalu. Salam buat ibu hamil Indonesia. Ya baik, terima kasih banyak Prof. Hardin atas diskusi dan informasinya hari ini. Yeah. Itulah tadi diskusi kita bareng Prof. Hardin. Banyak banget nih manfaat dan ilmu yang bisa kita dapatkan seputar kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi ibu hamil. Sobat saya semuanya, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.